Shalom. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, Tuhan berikan kami hari ini hari yang baik. Bapak, kami mohon urapan dari surga, kami boleh ada dalam firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, beginilah bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang nats ini adalah situasi di jemaat mula-mula di kota Korintus antara tahun 55 sampai 57 Masehi, di mana kita ketahui bahwa jemaat Korintus banyak dikaruniai Roh Kudus dengan berbagai talenta untuk melayani. Namun pada saat itu jemaat di Korintus mengalami krisis dalam persekutuan. Ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan pendapat antara golongan-golongan yang mempercayai tentang kebangkitan orang mati dan golongan-golongan yang menolak pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Situasi pengelompokan ini mempengaruhi jemaat yang ada, sehingga turut sanksi tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Inilah penyebab krisis persekutuan yang berpotensi terjadinya perpecahan di jemaat gereja Korintus. Nah, menerima laporan tentang situasi krisis di gereja yang didirikannya itu, Rasul Paulus yang saat itu sedang di kota Efesus langsung memperingati keras jemaat Korintus supaya mereka jangan meninggalkan persekutuan, jangan undur dari persekutuan. Sebab hanya dalam persekutuan dengan Tuhan sajalah jemaat dapat menyatu dengan Yesus Kristus. Tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, Rasul Paulus menyatakan dalam tulisan suratnya di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18, begini bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Intinya, Rasul Paulus menguatkan hati jemaat-jemaat di Korintus yang disebutnya sebagai saudara-saudara yang kekasih itu, supaya tetap berjerih payah dalam persekutuan. Nah, saudara-saudara, sebagaimana dahulu Rasul Paulus menyemangati jemaat Korintus supaya tetap berjerih payah dalam persekutuan, nats ini juga ditujukan kepada kita sebagai warga gereja zaman now supaya tetap berjerih payah dalam persekutuan. Pertanyaannya, hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan supaya tetap berjerih payah dalam persekutuan? Menurut nats 1 Korintus 15 ayat 18 dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, terdapat ada paling tidak 3 hal yang harus kita lakukan supaya berjerih payah dalam persekutuan. Hal yang pertama adalah berdirilah teguh, sebagaimana ayat 58b. Apa yang dimaksud dengan berdiri teguh? Berdiri teguh artinya posisi kita dalam berdiri harus dalam posisi yang teguh dan kuat. Berdiri teguh tergantung pondasi
di mana kita berdiri. Jikalau pondasi kita berdiri adalah labil, maka kita akan mudah jatuh. Hal ini sebagaimana dicontohkan dalam Lukas 6 ayat 48, yaitu tentang rumah kokoh yang dibangun dengan dasar di atas batu, bukan di atas pasir. Jadi, jikalau pondasi kita kokoh, maka kita akan kuat berdiri. Jadi, apakah pondasi kita supaya kita dapat berdiri dengan teguh? Efesus 6 ayat 10 mengatakan bahwa kita kuat karena kita ada dalam Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Jadi pondasi kita adalah firman Allah, yaitu Injil. Karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Karena itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya berjerih payah dalam persekutuan adalah berdirilah teguh dalam kuasa Tuhan. Lalu, hal apa yang kedua supaya berjerih payah dalam persekutuan? Yaitu janganlah goyah sebagaimana dimaksud dalam ayat 58c. Sama seperti jemaat Korintus yang saat itu terpengaruh oleh perbedaan pandangan, warga gereja zaman sekarang pun juga bisa terombang-ambing oleh berbagai-bagai situasi umat beragama dan pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana supaya kita jangan menjadi goyah? Berikut ciri-ciri orang yang memiliki sifat yang tidak goyah, yaitu kokoh, tidak berubah dalam pendirian, tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran atau omongan orang lain, tidak mudah goyah imannya, dan tidak suka berubah-ubah prinsip oleh berbagai-bagai pengajaran dunia. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan, jangan goyah. Lalu hal apakah yang ketiga supaya kita berjerih payah dalam persekutuan? Kata giatlah itu menandakan adalah berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Sebagaimana saat itu jemaat mula-mula di Korintus berlimpah dalam kualitas, berlimpah juga dalam kuantitas. Ini adalah suatu ajakan Rasul Paulus kepada jemaat untuk tidak berlipat tangan saja, tidak berpangku tangan saja, tetapi bersemangat ambil bagian dalam melayani berbagai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, pekerjaannya adalah mencari orang yang berdosa supaya dibenarkan dan menebus seluruh umat manusia supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita juga diharapkan untuk mengambil bagian dalam berbagai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan zaman sekarang apa? Pekerjaan Tuhan zaman sekarang adalah pekabaran, memberitakan keselamatan kepada orang lain. Orang lain bagaimana mau mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu pekabaran adalah tugas kita untuk mengabarkan firman Tuhan. Pekerjaan yang selanjutnya adalah kita bersaksi bahwa kita sudah diselamatkan, menerima keselamatan hidup kita dalam keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah pelayanan kepada sesama umat. Ambil bagian, perkara hasilnya seperti apa, waktunya kapan itu berhasil, itu di luar kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang membuat segalanya indah pada waktunya. Yang pasti di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu hal yang ketiga adalah bergiatlah seturut kehendak Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari renungan kita pada hari ini, yaitu supaya kita tetap berjerih payah dalam persekutuan. Caranya adalah yang pertama, berdirilah teguh. Yang kedua,
janganlah goyah. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam persekutuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk menit-menit yang Tuhan berikan bagi kami boleh ada dalam firman Tuhan. Berkati setiap pendengar sehingga kami semakin memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.